Penggunaan CCTV telah mengubah cara kasus orang hilang didokumentasikan, memberikan potongan-potongan teka-teki yang perlu disusun oleh para penyelidik. Namun, fitur utama dari gambaran besarnya masih hilang, menciptakan distorsi dan ketidaklengkapan. 10. Alex Weatherly yang berusia 35 tahun berasal dari Stockton-on-Tees di timur laut telah digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan tinggi 6 kaki dan bertubuh ramping. Dia memiliki rambut coklat muda, kumis, dan janggut. Namun di luar itu sedikit yang diketahui tentang sejarah pribadinya atau kehidupan maupun hubungannya. Namun namanya lah yang muncul di poster orang hilang dan peringatan media sosial pada tahun 2025 setelah dia menghilang dari rumahnya di Norton. Alex terlihat meninggalkan rumahnya pada tanggal 29 Juli. Dia memiliki ketertarikan pada perjalanan jarak jauh, tetapi selalu menghubungi keluarganya selama perjalanan. Namun beberapa hari berlalu sejak dia terakhir kali menghubungi orang-orang tercintanya, yang dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Polisi North Yorkshire mulai melakukan penyelidikan dan menggunakan rekaman kamera keamanan untuk melacak pergerakannya. CCTV memungkinkan para penyelidik untuk menyusun kronologi kejadian yang dimulai pada tanggal 7 Agustus pukul 14.13. Rekaman dari stasiun York menunjukkan Alex naik kereta Elner dan sedang dalam perjalanan menuju Inverness di Skotlandia Utara. Kereta tersebut berhenti di beberapa stasiun sepanjang perjalanan, termasuk Darlington, Newcastle, Edinburgh, Falkirk, dan Stirling. Alex terlihat turun di Darlington. Dia kemudian naik kereta lain, kali ini menuju London. Dia turun di stasiun King's Cross dan berjalan ke arah Euston Road. Dia terakhir terlihat berjalan menjauh dari stasiun King's Cross dan sejak itu tidak terlihat lagi di kamera pengawas. Keluarganya telah memohon dengan putus asa kepada publik agar memberikan informasi, tetapi belum ada petunjuk yang muncul. Tidak diketahui apakah Alex memiliki keluarga atau teman di daerah-daerah ini, tetapi mereka yang dikenal oleh kerabatnya belum melaporkan adanya kontak dengannya. Penyelidikan atas hilangnya dirinya masih aktif dan terus berlangsung. Rekaman video menunjukkan Alex Weatherly mengenakan jaket tebal berwarna gelap, atasan berkerudung hitam di bawahnya, dan celana panjang berwarna gelap. Informasi mengenai hilangnya dirinya dapat disampaikan ke 101 dan informasi tersebut akan diteruskan ke ruang kendali kepolisian. Jika ada yang melihatnya, segera laporkan ke 999 dengan nomor referensi 1225 0148 090. 1225 0148 090. Chris Palmer, seorang pria berusia 39 tahun dari Arkansas, digambarkan sebagai pecinta alam yang gemar mendaki bersama anjingnya. Sekitar awal Januari 2026, terungkap bahwa Chris sedang menderita penyakit mematikan, dan anjing gembala Jerman miliknya, Zoe, juga sudah tua dan sakit-sakitan. Keluarganya menjelaskan bahwa sebenarnya ada pengobatan yang tersedia untuk kondisi pria tersebut, namun dia mungkin memilih untuk tidak menjalani pengobatan itu. Mereka mengatakan bahwa Zoe sudah berada di akhir hidupnya. Sekitar awal Januari, Chris menghubungi keluarganya dan menjelaskan bahwa dia sedang berkemah di Pegunungan Smoky. Namun, sinyal di sana terlalu lemah sehingga dia tidak bisa terus berkomunikasi. Itulah terakhir kalinya mereka mendengar kabar darinya. Setelah beberapa hari tidak mendengar kabar darinya, orang-orang terdekat mulai khawatir dan menghubungi pihak berwenang. 3 hari kemudian, pada tanggal 12 Januari, petugas Taman Nasional menemukan truknya. Sebuah Ford F250 merah tahun 2017 terjebak di pantai Hatteras National Seashore. Chris dan Zoe tidak terlihat dimanapun, sehingga diasumsikan bahwa mereka menghilang bersama di Outer Banks, Carolina Utara. Selama beberapa hari, para penjaga taman menunggu seseorang kembali ke kendaraan itu, tetapi tidak ada seorang pun yang datang. Dan pada tanggal 16 Januari, Chris secara resmi dinyatakan sebagai orang hilang. Operasi pencarian pun segera diluncurkan, dan para penyelidik mulai mencari petunjuk. Dengan menelusuri rekaman CCTV selama berjam-jam, mereka menemukan bahwa Chris telah berkendara melewati Dare County, North Carolina, dan di bagian belakang truknya terlihat sebuah kayak berwarna biru dan putih. Pihak berwenang juga memeriksa catatan teleponnya dan menemukan bahwa ponselnya terdeteksi di beberapa area, termasuk Avon pada malam tanggal 10 Januari dan di dekat Cape Point di Buxton pada tanggal 11 Januari. Pengunjung lain di Cape Hatteras National Seashore mencatat bahwa Ford tersebut sudah ada di sana sejak tanggal 11, 1 hari sebelum para ranger menemukannya. Kayak yang terlihat di rekaman CCTV juga belum ditemukan. Setelah beberapa hari pencarian, keluarga Chris memutuskan untuk menghentikannya. Sebuah keputusan sulit yang harus mereka terima setelah mengetahui bahwa dia menderita penyakit terminal. Chris, menurut penjelasan mereka, sangat menghargai kemandiriannya.
Pengobatan yang harus dijalani Chris ke depannya mungkin akan merenggut sebagian besar kemandiriannya. Pihak berwenang menyarankan bahwa Chris mungkin masih berada di daerah tersebut, sementara anjing gembalanya menurut mereka mungkin sudah meninggal. Zoe sangat bergantung pada beberapa obat dan mengalami displasia pinggul yang parah. Keluarga percaya bahwa Chris ingin menghabiskan hari-hari terakhir anjingnya bersama dia di hutan. Menurut penjaga taman, sebuah sekop ditemukan di bak truk yang menyimpulkan dugaan bahwa Zoe telah dimakamkan, dan Chris melanjutkan perjalanannya di pesisir. Chris Palmer digambarkan memiliki rambut pirang kemerahan dan mata biru. Tingginya kaki inci. Dia dan Zoe dikenal sering mengunjungi beberapa taman nasional di daerah tersebut. Informasi mengenai keberadaan orang hilang ini dapat disampaikan ke 888 653 0009. Sebagai alternatif, informasi anonim dapat dikirimkan secara online ke nps_isb di nps.isb@nps.gov. Maya Millet, yang sering dipanggil May, lahir di Filipina dan dibesarkan di Honolulu. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana, bersekolah di Admiral Arthur W. Redford High School dan Hawaii. Saat dia masih di sekolah menengah, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Larry Millet yang pindah ke daerah itu dari San Diego setelah ditangkap karena kasus geng remaja. Keduanya kemudian menikah dan Larry kemudian bertugas di Angkatan Laut. May juga bekerja sebagai pegawai sipil Angkatan Laut dan bekerja sebagai spesialis kontrak di Naval Information Warfare Center. Kemudian pasangan suami istri tersebut pindah ke San Diego bersama-sama, di mana mereka memiliki 3 anak. Sebagian besar pernikahan mereka berjalan lancar, tetapi pada tahun 2020 hubungan itu mulai memburuk. Dilaporkan Larry menjadi paranoid dan menuduh May berselingkuh, dan pada akhir tahun May mulai mengupayakan perceraian. Pada bulan Desember tahun itu, May memulai proses perpisahan dengan orang-orang terdekatnya yang bersikeras agar dia tinggal di sebuah kondominium yang dijadikan rumah aman selama masa ini. Namun perceraian Larry dan May tidak pernah diselesaikan, karena pada tahun berikutnya, wanita berusia 39 tahun itu menghilang dan sejak saat itu tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Pada tanggal 7 Januari 2020, May berbicara dengan pengacara perceraiannya, dan pada pukul 5 sore, dia terakhir kali terlihat meninggalkan rumah keluarga. Keesokan harinya, kerabat datang ke rumah setelah tidak mendengar kabar darinya. Larry menjelaskan bahwa dia mengunci dirinya di dalam kamar dan belum keluar sejak hari sebelumnya. Dan keesokan paginya, mereka kembali dan bersikeras agar Larry membiarkan mereka masuk ke kamar itu. Namun setelah itu, keluarga menemukan bahwa May tidak ada di dalam, kamar itu kosong, dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya dimanapun di dalam rumah. Saudari May melaporkan May hilang ke Departemen Kepolisian Chula Vista. Penyelidikan selanjutnya menempatkan Larry di pusat perhatian. Rekaman CCTV menunjukkan dia memarkir mobil 460 miliknya ke posisi di mana bagian belakang mobil tidak terlihat oleh kamera. Dia mengklaim bahwa dia membawa kendaraan itu ke Solana Beach bersama salah satu anaknya pada hari itu. Pada tanggal 9 Januari, Larry dilaporkan meminta tetangganya untuk membersihkan mobil Lexus miliknya dengan alasan dia baru saja pergi ke Taman Negara Bagian Gurun Anza Borrego. Mobil tersebut sejak itu telah disita dan sedang menjalani analisis lebih lanjut. Para relawan mencari di Taman Gunung San Miguel, sementara para penyelidik mengamankan rumah Millet untuk digeledah. Namun pencarian tersebut tidak membuahkan petunjuk yang dapat mengarah pada keberadaan wanita yang hilang itu. Pencarian meluas ke daerah-daerah tetangga yang akhirnya menghasilkan penemuan sisa-sisa. Sisa-sisa tersebut awalnya diduga milik May, namun kemudian dipastikan bahwa itu adalah milik hewan. Gumuk pasir gelamis dan lowar juga ikut dicari, bersama dengan lapangan golf yang sudah ditinggalkan di Chula Vista serta Fish Creek. Upaya-upaya ini terus dilakukan dari Januari hingga Desember, namun para relawan dan petugas penyelamat tidak menemukan petunjuk apapun mengenai keberadaan May. May atau Maya digambarkan sebagai seorang wanita Filipina dengan tinggi 5 kaki dan berat sekitar 110 pon. Dia memiliki rambut lurus berwarna coklat dan mata berwarna coklat. Tidak diketahui apa yang dia kenakan saat menghilang, tetapi dia memiliki tato not musik di bahunya dan tato burung kolibri di pergelangan tangannya. Informasi mengenai keberadaannya dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Chula Vista di 61 969 15151. Julie Ryan menggambarkan suaminya selama 51 tahun sebagai orang yang baik, manis, dan kadang-kadang pemarah. John Ryan yang berusia 75 tahun katanya memiliki kepribadian yang menyenangkan dan dia orang yang enak diajak bergaul.
Pasangan itu bertemu di Salt Lake City, Utah beberapa dekade yang lalu dan membesarkan 4 anak bersama-sama. Anak tengah mereka, Gavin, menggambarkan ayahnya sebagai penggemar olahraga sejati. Dia juga sangat suka merawat orang lain. Mereka mengatakan bahwa dia selalu mengikuti perkembangan berita terkini, memiliki hati yang besar, dan merupakan pribadi yang menyenangkan serta baik hati. Gavin menjelaskan bahwa ayahnya telah menjadi bekerja di bidang konstruksi hampir sepanjang hidupnya, dan meskipun sudah pensiun, dia masih sangat suka membuat berbagai hal. John dan Julie menetap di Laguna Beach 4,5 tahun yang lalu, dan Julie menyambut gaya hidup California dengan senang hati. Namun John tampaknya kesulitan, terutama beradaptasi dengan masa pensiun. Pada tanggal 11 September 2025, Gavin pergi ke Orange County untuk mengunjungi orang tuanya. Dia tinggal di Salt Lake, tetapi sedang berada di daerah itu untuk urusan pekerjaan dan memutuskan untuk berkunjung secara mendadak. Dia sarapan bersama mereka dan keesokan paginya berangkat ke LA. Menurut Julie, tepat setelah putranya pergi, dia langsung pergi ke toko untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. John membantunya membawa belanjaan saat dia kembali dan semuanya tampak baik-baik saja. Dan kemudian pada hari itu, dia meninggalkan rumah untuk mengunjungi seorang teman. Pada sore hari tanggal 12 September, dia kembali dan mendapati suaminya sudah tidak ada. Awalnya dia tidak merasa khawatir. John adalah pria dewasa yang cakap. Dia memang dikenal suka berjalan-jalan jauh sendirian dari waktu ke waktu. Namun tak lama kemudian malam pun tiba dan masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Julie kemudian menemukan bahwa sebagian besar barang milik suaminya tertinggal. Ponselnya, dompetnya, dan jam tangan yang selalu ia pakai tertinggal di meja samping tempat tidurnya. Dia juga menemukan penyangga lutut dan sepatu jalannya. Saat itulah dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Julie menelpon seorang teman dan mereka berdua mencari John selama beberapa waktu. Lalu mereka menelpon polisi dan memberitahu Gavin tentang hilangnya John. Pihak berwenang memeriksa kamera-kamera di sekitar lokasi. Mereka menemukan bahwa pada sore hari saat menghilang, John terekam berjalan meninggalkan rumah diretnya menuju Nagal sekitar pukul 1 siang. Anjing pelacak berhasil menemukan jejak baunya dan mengikuti hingga ke ujung jalan di mana jejak itu tiba-tiba menghilang. Pihak berwenang belum yakin apa yang harus mereka simpulkan dari kejadian ini. Mereka tidak bisa memastikan apakah ada tindakan kriminal yang terlibat atau John memang tersesat. Namun keluarga belum menyerah dan terus mencari jawaban. Informasi mengenai hilangnya John Palmer dapat disampaikan ke kantor Sheriff Orange County di nomor 71464 77000. Nomor 6. Brianna Jade Vibert lahir pada tahun 1992 dan diadopsi oleh Lisa Morley Hals ketika dia berusia 3 tahun. Selama beberapa tahun, dia tinggal bersama keluarga Hals di Binghamton, New York. Ketika dia berusia 16 tahun, dia diadopsi oleh Bobby Joe Stone dan pindah ke Birch Run, Michigan. Pada saat itu, dia sudah bercerai dan memiliki 4 anak, 3 putra dan 1 putri. Brianna kembali ke dunia kencan tahun itu dan tinggal bersama pacarnya di Flint, Michigan. Pasangan itu dikenal sering menggunakan pom bensin terdekat untuk mengisi daya ponsel mereka dan menggunakan kamar mandi. Stasiun terdekat dengan mereka terletak di Miller Road, yaitu pom bensin Marathon. Pada tanggal 14 Juli 2017, dia meninggalkan rumahnya di tengah malam dan menuju ke tempat ini. Dia sempat berbicara dengan Lisa Hals hari itu dan menceritakan tentang rencana perjalanan ke New York untuk menghadiri pesta pengungkapan jenis kelamin bayi adiknya, tapi dia tidak pernah sampai ke sana. Malam itu, Brianna dan pacarnya dikabarkan terlibat pertengkaran yang membuat wanita berusia 24 tahun itu pergi. Kamera pengawas merekam Brianna di pom bensin Marathon yang juga merekam dirinya masuk ke dalam mobil Pontiac Aztek merah yang dikendarai oleh seorang pria tak dikenal. Keduanya pergi ke sebuah klub hiburan dewasa di dekat situ, di mana para pegawai mengatakan bahwa Brianna tampak dalam kondisi buruk. Dia terlihat lagi 1 jam 45 menit kemudian di pom bensin Mobile yang terletak di South Saginaw Street. Dalam rekaman tersebut, dia tampak jelas panik dan terhuyung-huyung, sesekali berpegangan pada rak untuk menjaga keseimbangan. Dia kemudian terlihat berjalan ke arah utara di dekat Atherton Road, sementara pemilik mobil Pontiac itu mengemudi ke arah sebaliknya. Ini adalah terakhir kalinya Brianna Vibert terlihat. Dia tidak kembali ke rumah dan tidak ada yang mendengar kabar darinya sejak saat itu. Dia dilaporkan hilang oleh orang-orang terdekatnya beberapa hari kemudian. Dan saat diinterogasi, pacar Brianna mengungkapkan bahwa mereka bertengkar setelah Brianna tidak diizinkan untuk mengunjungi anak-anaknya. Rumahnya saat itu kekurangan air karena sumurnya rusak. Dan penolakan tersebut diduga membuat Brianna marah. Menurut pacarnya, dia melempar-lempar barang di dalam rumah dan akhirnya melukai lengannya sendiri.
Para penyelidik juga berhasil melacak pengemudi Pontiac tersebut yang menjelaskan bahwa Brianna telah memintanya untuk mengantarnya ke sebuah restoran terdekat. Setelah pergi ke restoran, mereka pergi ke klub hiburan tempat Brianna dulu bekerja. Pria itu menjelaskan bahwa Brianna telah meninggalkan ponselnya di mobilnya. Ponsel itu kemudian diserahkan kepada polisi. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan tas tangannya di selokan dekat rumahnya. Baik pengemudi Pontiac maupun pacar Brianna tidak pernah diduga sebagai tersangka dalam kasus ini. Kedua orang tersebut bekerja sama dengan penyelidikan dan tidak ada satupun yang disebutkan namanya secara publik. Namun sudah hampir 1 dekade sejak hilangnya Brianna dan tidak ada petunjuk yang muncul dalam kasus ini. Penyelidik tidak menemukan bukti adanya tindakan kriminal dan tidak pasti apakah dia menghilang secara sukarela, tetapi dia telah diklasifikasikan sebagai orang hilang dan dalam bahaya. Brianna Vibert digambarkan memiliki rambut coklat dan mata coklat, tetapi rambutnya diwarnai merah. Dia memiliki bertinggi kaki inci dan berat sekitar 120 pon pada saat menghilang. Dia diketahui memiliki beberapa tato, termasuk nama Savannah dan Maddox, gambar kunci kerangka di kaki kanannya, dan gambar Mad Hatter di bahu kanannya. Kata-kata family, strength, honor, pride, loyalty, dan love terdapat di tulang belikatnya. Telinga dan hidungnya ditindih. Brianna terakhir terlihat di CCTV mengenakan kaos berwarna krem, legging hitam, dan sandal jepit. Dia juga membawa tas Vera Bradley dengan tali bahu. Informasi mengenai orang hilang ini dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Flint Township di 8106003250. 8106003250. 5. Aaron McKinney telah digambarkan sebagai orang rumahan yang jarang pergi jauh dari rumahnya. Pria berusia 32 tahun asal Belfast, Irlandia Utara ini dikatakan bermain untuk tim sepak bola lokal St. Luke's. Dia sangat dikenal melalui keterlibatannya ini. Menurut saudara perempuannya, Christine, mereka berdua sangat dekat dan tidak berkomunikasi akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa. Namun, mulai awal November 2023, tidak adanya komunikasi tiba-tiba menjadi hal yang biasa dan memicu upaya pencarian besar-besaran. Aaron tiba-tiba berhenti berkomunikasi dengan keluarganya pada tanggal yang tidak disebutkan. Pada tanggal 10 November, dia pergi ke toko untuk membeli beberapa bahan makanan untuk ayahnya. Dia mengantarkan belanjaan tersebut dan terakhir kali terlihat oleh anggota keluarganya antara pukul 9 dan 10 pagi pada hari Jumat itu berjalan kaki di sepanjang Glen Road. Pada tanggal 12 November, penampakan terakhir Aaron yang terkonfirmasi muncul melalui rekaman CCTV yang melacaknya naik bus yang menuju ke pusat Wellington Place. Orang-orang terdekatnya segera merasa khawatir akan keselamatannya dan langsung memberitahu pihak berwenang yang kemudian memulai penyelidikan. Penyelidikan ini membawa mereka ke Dublin, Dundalk, dan diyakini bahwa Aaron mungkin turun dari bus di daerah Dundalk, dengan bukti yang menunjukkan bahwa ia naik kereta di sana dan menuju ke selatan. Seiring penyelidikan berlangsung, kerabat mulai membagikan selebaran orang hilang, dengan beberapa anggota keluarga pergi ke Dundalk untuk memasang poster. Christine tidak percaya bahwa saudaranya berada di Dundalk, meskipun upaya tersebut tetap diperlukan. Kepolisian Irlandia Utara sejak itu menyatakan kekhawatiran yang semakin besar terhadap keselamatan pria yang hilang tersebut. Dia belum terlihat lagi oleh kamera keamanan manapun dan tidak ada seorang pun yang memberikan informasi yang dapat mengarah pada keberadaannya. Beberapa permohonan telah disampaikan oleh keluarganya berharap ada seseorang yang melihat sesuatu yang dapat membantu mereka mengetahui apa yang terjadi pada Aaron. Seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV, pria yang hilang tersebut terakhir kali terlihat mengenakan jas hujan, celana olahraga hitam, dan membawa tas ransel kecil Manchester United berwarna merah. Dia digambarkan memiliki tinggi 6 kaki dan bertubuh kurus. Dia memiliki kepala botak, jenggot hitam, dan mata berwarna hazel. PSNI meminta siapapun yang memiliki kamera dashboard dan kamera rumah di Stewartstown Road, Twinbrook, untuk menyerahkan rekaman mereka, dan informasi dapat disampaikan ke 101 dengan nomor seri 391 tanggal 24 November 2023. 4. Bradley Brooks, 36 tahun, pindah dari Weatherford, Texas ke Corpus Christi pada bulan Juni 2019. Di sini dia tinggal bersama pacarnya dan tak lama kemudian putri remajanya ikut bergabung dengannya. Bradley senang memancing dan sesekali menggunakan narkotika untuk bersenang-senang. Tetapi menurut keluarganya, dia bukan pengguna rutin. Hanya 2 bulan setelah dia pindah ke Corpus Christi, Bradley dilaporkan hilang setelah terakhir kali terlihat oleh pacarnya. Pada malam tanggal 18 Agustus 2019, 1 hari setelah putrinya tiba di kota, dia meninggalkan rumahnya dengan sedan Mazda 3 warna biru kehijauan tahun 2003 miliknya.
Sekitar pukul 10 malam, sang pacar melihat Bradley pergi dengan mobilnya, tanpa tahu bahwa itu mungkin adalah terakhir kalinya dia melihatnya. Bradley baru saja membeli beberapa udang dan telah memasukkan beberapa joran ke dalam mobilnya. Dia memberitahu keluarganya bahwa dia akan pergi memancing larut malam, sesuatu yang memang sering dia lakukan dari waktu ke waktu. Namun, dia tidak pernah kembali ke rumah dan tidak ada seorang pun yang mendengar kabar darinya sejak saat itu. 5 hari kemudian, mobil Bradley ditemukan di Blok 200 Naval Air Station Drive dekat ujung Stingray Road, di dekat tempat memancing yang populer. Mobil itu ditemukan dengan kap mesin terbuka dan dilaporkan sudah berada di sana selama beberapa hari. Pada tanggal 23 Agustus, mobil itu diderek dari lokasi tersebut, dengan petugas belum mengetahui bahwa kendaraan itu terkait dengan kasus orang hilang. Bradley sering menelepon ibunya dan dia sangat mencintai keluarganya. Tapi sejak malam itu, dia tidak pernah menghubungi siapapun dari mereka. Saudara laki-laki pria yang hilang itu kemudian berkomentar bahwa Bradley mungkin merasa kewalahan. Saat itu, dia tinggal bersama pacarnya Ashley yang sudah memiliki anak-anak sendiri. Putrinya ikut berada di kerumunan sehari sebelumnya yang membuat Buck Chapman, saudara ipar Bradley, berasumsi bahwa semuanya sudah terlalu berat sehingga mendorong perjalanan larut malamnya. Sekarang sudah lebih dari 6 tahun sejak dia menghilang, dan hanya ada sedikit laporan penampakan yang muncul. Salah satu laporan penampakan itu terjadi pada bulan Juni 2020 ketika ada informasi dari teman keluarga. Mereka mengaku telah melihat pria yang hilang itu di Bartlesville, Oklahoma. Rekaman kamera pengawas dari sebuah SPBU Phillips 66 di Bartlesville tampaknya menunjukkan seorang pria yang mirip dengan Bradley, dan rekaman itu bertanggal 13 Juni 2020. Keluarga sangat yakin bahwa orang tersebut mungkin adalah Bradley, tetapi mereka tidak bisa memastikannya. Pihak berwenang telah mencari di area tempat kendaraannya ditemukan, serta di wilayah umum tempat penampakan tersebut diduga terjadi. Namun, tidak ada yang ditemukan yang dapat mengarah pada keberadaannya. Kasus Bradley Brooks masih tetap aktif dan pencarian terhadapnya masih terus berlangsung. Keluarganya membuat sebuah halaman Facebook yang didedikasikan untuknya berjudul Bantu Temukan Bradley Brooks, dengan harapan ada seseorang dari masyarakat yang mengenalinya dan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan. Kini usianya 42 tahun dan pada saat menghilang tingginya 5 kaki dengan berat badan antara 160 hingga 170 pon. Dia memiliki rambut coklat dan mata coklat dan terakhir kali terlihat mengenakan kaos marun, celana pendek hitam, dan sepatu tenis Nike. Dia dikatakan memiliki tato tapal kuda di dadanya disertai dengan kutipan, "Kita semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan." Dia juga memiliki tato sayap malaikat di lengan bawah kanannya. Informasi mengenai kasus hilangnya dapat disampaikan. Corpus Christi Police Department at 361 Kepada 260. Pada tanggal 15 Agustus 1980, Jeremiah Edward Foucault lahir di Standish, Michigan. Ia dibesarkan oleh orang tuanya, Renee dan Edward Foucault. Dia pernah menjadi Eagle Scout saat masa kecilnya dan kemudian lulus dari Standish Sterling Central High School dengan prestasi di peringkat atas kelasnya. Dia memiliki skor ACT di 10% teratas secara nasional, dan orang-orang terdekat menggambarkannya sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Setelah lulus SMA, dia mendaftar di DigiPen Institute of Technology di Redmond, Washington, dan keluar setelah 1 tahun. Dia mulai bekerja serabutan saat tinggal di Washington dan segera menekuni karir di bidang perangkat lunak. Pada tahun 2015, dia bekerja sebagai insinyur perangkat lunak di Oracle Corporation di Bellevue, Washington. Pada saat itu, dia dikabarkan tinggal di apartemen yang terletak di Avenue South. Menurut keluarganya, Jeremiah sangat menyukai snowboarding dan golf, serta senang berkumpul dengan teman-temannya. Dan pada tahun yang sama, saat berusia 34 tahun, dia dilaporkan hilang pada tanggal 21 Juli. Dia bekerja dari rumah dan menelpon manajernya sekitar pukul 3.30 sore hari itu. Dia menjelaskan bahwa hard drive laptopnya rusak dan dia akan datang ke kantor untuk memperbaikinya. Keesokan harinya, rekaman CCTV dari kompleks apartemen menunjukkan bahwa pada pukul 12.07 pagi tanggal 22 Juli kendaraannya masuk ke garasi. Tapi setelah itu, tidak ada rekaman video yang menunjukkan dia pernah keluar. Dia juga tidak masuk kerja hari itu, dan setelah panggilan telepon itu, Jeremiah tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Dia menghilang bersama ponsel, dompet, kunci, dan laptopnya yang rusak. Pada tanggal 23 Juli, saudari dari pria yang hilang itu mengunggah bahwa kakaknya tiba-tiba berhenti berkomunikasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran di antara teman-teman keluarga yang tinggal di daerah tersebut. Teman-teman Jeremiah kemudian melaporkan dia hilang ke Departemen Kepolisian Seattle.
Penyelidikan menghasilkan rekaman pengawasan tambahan. Salah satunya menunjukkan seorang pria yang mirip Yeremia sedang menuruni tangga di sebuah stasiun bus, Fifth Avenue South dan South Jackson Street. Dia membawa sebuah ransel. Anehnya, tepat setelah pria itu terlihat menuruni tangga. Rekaman selama 15 menit hilang karena kerusakan yang tidak dijelaskan. Yeremia diketahui kadang-kadang naik bus ke tempat kerja, meskipun kartunya tidak tercatat dipindai saat naik bus atau kereta pada hari itu. Penampakan dalam rekaman tersebut juga belum dikonfirmasi. Ponselnya terakhir kali terdeteksi di pusat kota Seattle, tetapi lokasi pastinya tidak dapat dipastikan. Sejak saat itu, tidak ada aktivitas di media sosial atau rekening bank miliknya. Mobil Subaru Outback Sport abu-abu tahun 2010 miliknya ditemukan kembali di kompleks apartemen di garasi parkir. Penyelidik tidak dapat menentukan motif adanya tindakan kriminal dan mereka juga tidak menemukan bukti yang mengarah ke hal tersebut. Dalam 11 tahun terakhir, tidak ada petunjuk yang menjanjikan yang muncul membuat orang-orang terdekat sangat khawatir akan keadaan pria tersebut. Yeremia adalah pria Kaukasia dengan rambut coklat dan mata coklat. Dia memiliki tinggi 6 kaki 2 inci dan berat sekitar 220 pon. Dia dikenal selalu mencukur habis rambut kepalanya dan memakai kacamata untuk membaca. Saat menghilang, dia diketahui mengenakan celana pendek warna krem, kaos hijau, topi merah, dan kaos kaki putih dengan sandal. Informasi mengenai keberadaannya dapat disampaikan ke kepolisian Seattle di 206 684 5072 066 84 5007. Di urutan kedua, Marcia K. Lyle, lulusan Universitas Florida Tengah, lahir pada bulan Oktober tahun 1978. Dia dibesarkan di Florida sebagai seorang Kristen yang taat. Dan menurut keluarganya, dia telah didiagnosis menderita gangguan skizoafektif yang ditandai dengan kombinasi gejala skizofrenia dan gangguan suasana hati. Diduga bahwa kondisinya berasal dari tumor otak yang tidak dapat dioperasi yang telah ia derita selama beberapa tahun. Pada bulan Desember 2019, dia meninggalkan kota asalnya dan pindah ke Seal, Alabama agar bisa lebih dekat dengan gereja Advent hari ke-7. Di sana, dia melayani sebagai pemimpin remaja untuk program Pathfinders. Karena kondisi kesehatannya, dia akan menelpon ibunya dan saudara perempuannya setiap hari Selasa dan Kamis untuk memberi kabar. Keduanya telah ditunjuk sebagai pengambil keputusan medis untuknya. 4 bulan setelah pindah ke Seal, pada bulan April 2020, wanita berusia 41 tahun itu tiba-tiba berhenti berkomunikasi dengan keluarganya. Panggilan terakhir yang dia lakukan kepada mereka adalah pada tanggal 27 bulan itu. Dia sempat berbicara dengan saudara perempuannya tentang langkah pertama keponakannya ketika orang-orang terdekatnya tidak mendengar kabar darinya. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka menjadi sangat khawatir dan menghubungi pihak berwenang setempat. Pada tanggal 3 Mei, aparat penegak hukum melakukan pengecekan kondisi di rumah Marcia. Pada saat itu, kotak pesan suaranya sudah penuh karena banyak panggilan yang tidak dijawabnya. Kemudian, pada hari itu, polisi menghubungi keluarga dan memastikan bahwa Marcia aman dan sedang berada di tempat tidur saat pengecekan kondisi dilakukan. Namun, dia masih belum menjawab teleponnya. 2 hari kemudian, pemilik properti memutuskan untuk memeriksa lagi. Marcia ditemukan di tempat tidur, tetapi menurut pengelola, dia tidak seperti biasanya. Pada malam yang sama, para tetangganya melihat Marcia saat dia mengemas mobilnya dan pergi dari tempat tinggal itu. Menurut catatan bank dari rekening bersama yang dia miliki dengan ibunya, Martha berhenti di sebuah pom bensin di Lake, Florida, dan sehari kemudian dia memesan kamar di Port Labelle Inn untuk 1 minggu. Namun pada hari yang sama, tampaknya dia sudah check out dan melakukan beberapa pembelian di Northport, Sarasota. Pada tanggal 8 Mei, catatan menunjukkan pembelian bensin di pom bensin Pilot di Jasper yang menjadi pembelian terakhir menggunakan kartu debitnya. Pada hari yang sama, pukul 3:35, dia terlihat di rekaman CCTV saat masuk ke apotek Walgreens di Jacksonville. Dia terlihat memarkir mobilnya di tempat parkir sebuah plaza perbelanjaan yang terletak di Phillips Highway. Dia terakhir kali terlihat berjalan menjauh di luar toko seragam terdekat. Kartu debitnya tidak pernah digunakan lagi sejak Marcia tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Pada tanggal 9 Mei, ibunya melaporkan dia hilang ke kantor sheriff Kabupaten Russell, yang segera memicu penyelidikan dan mengungkapkan kronologi kejadian secara rinci. Keluarganya mencatat bahwa Marcia tampak jauh lebih tua dan tidak mengenakan penutup kepala, sesuatu yang tidak biasa dilakukannya. Mereka percaya pada saat hilangnya, Marcia mungkin berada dalam keadaan bingung atau linglung, dan mereka yakin kondisi medisnya menyebabkan perubahan pada penampilannya. Orang-orang terdekat percaya bahwa Marcia mungkin sedang berusaha menuju rumah ibunya di Clewiston, Florida, atau mungkin pergi ke Orange Park, tempat saudara perempuannya pernah tinggal sebelumnya.
Terakhir kali Marcia terlihat, dia berada sekitar 30 menit dari rumah ibunya pada akhir Mei. Kendaraannya, sebuah Toyota Yaris putih dengan plat nomor 100 QCV, ditemukan ditinggalkan di luar toko seragam. Selama penyelidikan, polisi tidak menemukan adanya motif atau indikasi tindak kejahatan, dan keadaan seputar hilangnya Marcia masih belum jelas. Marcia Lyle adalah wanita Amerika dengan rambut hitam dan mata coklat. Tingginya sekitar beberapa kaki inci dan beratnya antara 135 hingga 150 pon saat dia menghilang. Dia memiliki berbagai bekas luka di tubuhnya, termasuk di bagian perut akibat pemasangan selang makan dan di paha atas akibat gigitan anjing. Dia dikenal sering menutupi rambutnya dengan wig atau penutup kepala. Dia memiliki sejumput rambut abu-abu yang mencolok di bagian depan. Informasi mengenai keberadaan Marcia dapat disampaikan kepada kantor Sheriff Russell County di nomor 3342 986 535. Nomor 1, Michael Anthony, lahir di Stamford, Connecticut pada tanggal 5 Februari 1990 dari Paula Judkins dan Edward. Pada tahun 2012, dia lulus dengan gelar sarjana di bidang peradilan pidana yang ia pelajari di Mount Washington College di Manchester, New Hampshire. Pada tahun 2019, dia tinggal di daerah ini di sebuah apartemen bersama satu teman sekamar. Di waktu luangnya, Michael, seorang pria yang peduli dan ramah, bekerja dengan anak-anak autis di Easter Seals, New Hampshire. Lembaga tersebut adalah organisasi nirlaba yang membantu mereka yang memiliki disabilitas dan kebutuhan khusus. Mereka menyediakan layanan yang dibutuhkan bagi mereka yang terdampak serta keluarga mereka. Pekerjaan ini sangat cocok untuknya karena dia adalah orang yang baik hati dan suka membantu. Pada suatu malam di tahun 2019, sifat suka menolongnya mencapai puncaknya. Di luar sebuah klub malam lokal malam itu, Michael memilih untuk menghabiskan malam bersama teman-temannya. Dia pergi ke Tropical Lounge yang terletak di West Holly Street di Nashua. Di sini terjadi perkelahian antara dua wanita, meskipun tidak jelas apa penyebabnya, tetapi Michael mengenal salah satu wanita tersebut. Pertengkaran itu berlanjut ke tempat parkir klub malam, di mana situasinya mulai memanas. Michael yang berusaha meredakan situasi dan membantu temannya yang membutuhkan, mencoba memisahkan kedua wanita itu. Tetapi usahanya sia-sia. Pada pukul 1.45 pagi keesokan harinya, perkelahian masih berlangsung dan kerumunan orang telah berkumpul di luar dan baru akan bubar saat polisi tiba. Namun pada saat itu, Michael tampaknya sudah menghilang dan semua orang terlalu fokus pada adegan dramatis itu untuk menyadarinya. Teman-temannya menunggu di klub malam selama 45 menit lagi, sebelum akhirnya pergi dan pulang kembali ke Manchester. Sementara itu, tampaknya pria tersebut sedang berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Itu terjadi tepat sebelum pukul 2 pagi ketika dia menelepon bosnya. Namun, dia tidak menjawab, sehingga Michael meninggalkan pesan dan pesannya adalah, "Mereka mengejarku, lebih dari satu orang." Ini adalah satu-satunya informasi yang dia berikan sebelum menutup telepon ketika bosnya mencoba menelpon kembali, meskipun dia tidak menjawab. Tak lama setelah melakukan panggilan ini, Michael mengirim pesan kepada tetangganya, mengirim 3 pesan terpisah dengan kata-kata terbatas yang tidak terlalu masuk akal. Pesan-pesannya adalah help LOL hour yang ditulis dengan huruf kapital semua. Berikutnya adalah what stood aloof dan akhirnya Eldridge Bro. Pada pukul 2.30 pagi tanggal 21 April, kamera keamanan di restoran McDonald's di East Holly Street merekam Michael masuk. Dia kemudian terlihat lagi di CCTV berjalan di sekitar tempat tinggal di kompleks apartemen Riverfront Landing yang terletak di Jalan Bancroft. Hanya gambar dari rekaman pengawasan di McDonald's yang telah dipublikasikan ke publik. Namun penampakan terakhir Michael terjadi 1 jam kemudian ketika dia terlihat meninggalkan garasi parkir di belakang kompleks yang terletak dekat Sungai Merrimack. Keesokan harinya dia dijadwalkan masuk kerja untuk shift-nya, tapi dia tidak pernah datang. Setelah malam itu, Michael tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Mobilnya ditinggalkan di rumah temannya di Jalan Orange, Nashua, dan pria yang hilang itu tidak pernah kembali untuk mengambilnya. Ketika dia tidak menelpon balik siapapun dalam beberapa hari berikutnya, keluarganya melaporkan dia hilang ke Departemen Kepolisian Nashua dan penyelidikan segera dilakukan. Penegak hukum menduga bahwa pesan teks yang dikirimkan oleh Michael pada pagi hari saat ia menghilang dibuat menggunakan fitur dikte teks. Kemungkinan besar merujuk pada Jalan Eldridge yang terletak di dekat klub tempat ia berada. Ponselnya terakhir kali terlacak di menara pemancar yang dekat dengan McDonald's sekitar pukul 2.00. Dan sejak saat itu, ponselnya, rekening bank, dan media sosialnya tidak menunjukkan aktivitas apapun. Pada hari yang sama ketika dia menghilang, penduduk di sisi Sungai Merrimack dilaporkan mendengar teriakan minta tolong yang berasal dari sisi Nashua.
Para penyelidik melakukan pencarian menyeluruh di sepanjang sungai dan tepinya, menggunakan tim penyelam, perahu, dan sonar. Namun tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Michael, meskipun ada pesan teks dan panggilan yang menegaskan bahwa dia dalam bahaya. Polisi tidak menemukan bukti atau motif adanya tindakan kriminal. Keadaan seputar misteri ini tetap tidak jelas dan kasus hilangnya masih belum terpecahkan. Michael adalah seorang pria dengan rambut hitam dan mata coklat. Pada saat ia menghilang, ia memiliki tinggi inci dan berat 100 dan pon. Dia memiliki beberapa tato di lengan dan tangannya, termasuk nama Justice, seekor ular, salib dan ombak, bola basket, dan huruf M. Dia juga memiliki tato di dadanya. Saat menghilang, Michael rambutnya dikepang atau ditata cornrows dan memiliki jenggot tipis, serta dikenal kadang-kadang memakai lensa kontak berwarna hijau. Dalam rekaman keamanan saat ia menghilang, Michael mengenakan kaos hitam dengan logo putih, celana jeans, dan sepatu merah. Dia juga mengenakan 2 kalung rantai emas, sebuah gelang, dan sebuah jam tangan. Informasi mengenai hilangnya dia dapat diarahkan ke Police Department at 603 Nashville 60-359-43500. Sebuah halaman Facebook juga didedikasikan untuk menemukannya, yang berjudul Bantu Temukan Michael yang Hilang. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan semua unggahan kami berikutnya. Tapi nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.